Sebelum nyimak jangan lupa like, komen terima kasih. Battle Through the Heavens Season 6 versi novel Chapter 1319. Chapter 1319, 8 Komandan Agung, 4 Jenderal Besar. Saat sinar matahari yang hangat bersinar melalui jendela keesokan paginya, Xiao Yan, yang telah berlatih, perlahan membuka matanya. Ruang di sekitar Xiao Yan membentuk fluktuasi misterius saat dia membuka matanya. Gelombang demi gelombang warna berbeda Douqi diam-diam mengalir ke alis Xiao Yan. Akhirnya, mereka menyatu dengan jiwanya. Dengan keterampilan jiwa tunggal hebat ini, pelatihan spiritual saya berkembang cukup cepat. Ekspresi penuh pujian muncul di wajah Xiao Yan saat dia merasakan perasaan penuh yang ditransmisikan dari titik di antara alisnya. Dia telah bekerja keras untuk berlatih Great Single Soul Skill saat dia punya waktu luang. Keuntungan yang didapatnya cukup besar. Aura spiritualnya, yang sangat sulit untuk ditingkatkan, secara otomatis meningkat saat dia mengedarkan Great Single Soul Skill. Metode aneh ini memang layak menjadi item dari zaman kuno. Xiao Yan tersenyum dan berdiri dari tempat tidurnya. Dia meregangkan tubuhnya sebelum mendorong pintu kamarnya terbuka. Dia keluar dari kamar. Setelah menemukan dokter peri kecil dan yang lainnya, seluruh kelompok meninggalkan rumah. Rumah besar ini sudah dipenuhi oleh para ahli dari seluruh penjuru. Para ahli ini memiliki kekuatan yang besar atau memiliki faksi yang kuat yang mendukung mereka. Secara alami hidup ketika orang-orang ini berkumpul bersama. Kelompok Xiao Yan dengan iseng berkeliaran sebelum berhenti di toko anggur yang menempati sebagian besar manor. Ada platform batu besar di tengah toko anggur besar ini. Douqi meletus dari platform batu saat dua sosok bertukar pukulan dengan kecepatan seperti kilat. Pertarungan yang menarik menyebabkan banyak pengamat berulang kali berteriak, "Baik." Dua orang di peron itu sekitar 6 bintang Dousong. Mereka adalah ahli dengan reputasi tertentu di dunia luar. Namun, mereka tidak menarik Xiao Yan. Kelompoknya menemukan meja di toko anggur yang dekat dengan jendela sebelum duduk. Mata mereka menyapu tempat minum anggur dan menemukan cukup banyak orang dengan kekuatan besar. Apa kau sudah menanyakan tentang beberapa informasi yang berhubungan dengan Black Submerged Army? Setelah seorang pelayan wanita menyajikan teh, Xiao Yan melirik pertarungan di atas panggung sebelum bertanya dengan lembut. Dia akan melakukan kontak dengan klan Gu ini. Secara alami, dia perlu mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang mereka. Yang disebut Black Submerged Army ini dikabarkan menjadi tempat para pejuang terkuat dari klan Gu berkumpul, dan ia memiliki kekuatan bertarung yang sangat kuat. Xiao Yan perlu mendapatkan berita tentang mereka. Iya, dokter peri kecil menyeringai dan mengangguk. Dia bertukar pandangan dengan Tian Huo Zunze sebelum dengan lembut menjawab, status tentara terendam hitam cukup tinggi dalam klan Gu karena persyaratan seleksi yang keras diberlakukan. Tidak hanya mereka harus benar-benar setia pada klan Gu, mereka juga harus mencapai level tertentu pada usia tertentu. Dikabarkan bahwa Black Submerged Army diuji setiap tahun. Mereka yang gagal memenuhi persyaratan tes akan dikeluarkan. Oleh karena itu, kualitas Black Submerged Army cukup tinggi. Petik 2. Xiao Yan mengangguk perlahan saat mendengar ini. Dari penampilan para penjaga lapis baja hitam di gerbang kota, dia sadar bahwa para prajurit dari tentara terendam hitam ini bukanlah individu yang biasa-biasa saja. Mereka semua akan menjadi pejuang berbakat yang akan sangat sulit ditemukan di dunia luar. Tentara terendam hitam memiliki pembagian pangkat yang sangat ketat. Ada 8 komandan besar, Lingkuan dan komandan kelima termasuk di antara orang-orang ini. Namun, Lingkuan itu peringkat ke-7. Tian Huo Zunze di sampingnya tersenyum saat dia mengungkapkan beberapa informasi. Lingkuan hanya peringkat ke-7, ya, Xiao Yan menyipitkan matanya. Lingkuan memiliki kekuatan bintang Douzun sedangkan komandan kelima memiliki kekuatan bintang 3 Douzun. Lalu, apakah komandan pertama dari Black Submerged Army memiliki kekuatan 6 bintang atau lebih tinggi? Sungguh layak menjadi klan Gu. Xiao Yan dengan lembut mengangguk. Mereka di antara generasi muda yang bisa mencapai kekuatan bintang 6 Douzun pasti jenius yang hebat. Meskipun anggota klan Gu memiliki garis keturunan Doudi, para komandan ini masih menunjukkan kekuatan besar klan tersebut. Saat ini kau sangat tidak disukai di mata para jenius muda dari klan Gu ini. Beberapa dari mereka bahkan memandang Anda sebagai saingan cinta. Saya pikir Anda akan menemukan waktu Anda di klan Gu cukup membuat frustrasi. Dokter peri kecil menutup mulutnya dan tertawa pelan.
Seharusnya tidak banyak anggota klan Gu yang mengetahui hubungan antara Sun Er dan aku, kan? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya. Beberapa waktu lalu tidak banyak. Namun, menurut informasi yang telah saya kumpulkan, masalah ini diketahui oleh semua orang karena Sun Er secara pribadi telah mengakui hubungan antara kalian berdua selama pertemuan sesepuh. Dokter peri kecil tertawa. Xiao Yan tercengang. Dia tertawa getir, gadis ini. Dia sangat berani. Namun, jika itu yang dia katakan, biarlah. Masalah ini akhirnya akan terungkap. Adapun para jenius dari klan Gu, mereka bisa melakukan apa yang mereka suka. Saya telah menyadari sejak awal bahwa saya tidak akan menemukan banyak kedamaian di dalam Gu Realm ini. Petik 2. Xiao Yan sudah akrab dengan keindahan dan daya pikat Sun Er yang luar biasa. Klan Gu ini juga memiliki banyak jenius. Karena berbakat, orang-orang muda ini pasti tidak menyukai wanita biasa. Karenanya, Sun Er, yang tidak hanya memiliki penampilan yang sangat cantik tetapi juga bakat yang luar biasa, secara alami akan menjadi target pengejaran mereka. Di antara 8 komandan hebat, lebih dari setengah dari mereka memandangmu sebagai saingan cinta yang menimbulkan ancaman terbesar. Jika kamu bertemu mereka, mereka pasti akan menemukan alasan untuk berdebat denganmu. Dokter peri kecil tertawa. Tentu saja, menurutku orang yang menjadi ancaman terbesar bukanlah orang-orang ini. Sebaliknya, itu akan menjadi 4 jenderal besar. Petik 2. 4 jenderal yang hebat. Eselon atas sebenarnya dari Black Submerged Army dapat diringkas sebagai 8 komandan besar, 4 jenderal besar, dan 2 pemimpin Black Submerged Army. Black Submerged Dukes, The Little Fiery Doctor menjelaskan. 4 jenderal hebat ini adalah jenius tertinggi bahkan di dalam klan Gu yang dipenuhi dengan banyak talenta. Semuanya adalah individu yang brilian. Berdasarkan potensi mereka, mereka akan menjadi anggota inti sebenarnya dari klan Gu di masa depan. Petik 2. Xiao Yan diam. Kehormatan melonjak ke dalam hatinya. Apa yang dia peroleh pada usia ini berada di puncak di Central Plains. Namun, sekarang setelah dia tiba di klan Gu ini, yang dipenuhi dengan bakat, dia akhirnya mengerti bahwa pencapaian seperti itu tidak cukup untuk dibanggakan. Karena pangkat para jenderal ini lebih tinggi dari para komandan, kemungkinan jenderal terlemah pun akan lebih kuat dari komandan pertama. Jika seseorang memikirkannya, kekuatan keempat jenderal besar ini akan mirip dengan Tianzun Hall of Souls ke-9. Apakah garis keturunan Doudi benar-benar kuat? Xiao Yan perlahan menghembuskan napas. Dia benar-benar merasakan tekanan. Kecepatan pelatihannya sudah sulit dipahami di mata orang-orang dari generasi yang sama, tetapi masih tampak sedikit lemah jika dibandingkan dengan para jenius dari klan Gu. Selalu ada orang yang lebih baik. Frasa ini memang benar, meskipun aku tidak menyadari sikap 4 jenderal yang sangat dihormati terhadapmu. Sun Er adalah anak yang diberkati dari klan Gu. Daya tarik yang dia tunjukkan kepada para jenius seperti mereka tidak ada bandingannya. Oleh karena itu, Anda harus lebih memperhatikan. Dokter peri kecil mengingatkan Xiao Yan. Xiao Yan menyipitkan matanya. Ekspresi kejam melintas melalui mereka. Lupakan seberapa kuat yang disebut jenderal ini. Tidak ada yang bisa menghentikan hubungan antara dia dan Sun Er. Meskipun dia hanya memiliki kekuatan bintang 5 Douzun, dia tidak takut bahkan dengan elit bintang 7 atau 8 Douzun jika mereka benar-benar bertarung. Oleh karena itu, dia berharap keempat komandan agung ini tidak menganggapnya sebagai kesemek yang lembut. Mereka yang memiliki garis keturunan Doudi memang memiliki jalur latihan yang mulus. Namun, kecepatan ini berhenti tepat sebelum kelas Douseng. Meskipun klan kuno seperti klan Gu memiliki banyak elit Douzuns, tidak banyak orang yang bisa masuk ke kelas Douseng. Jika seseorang ingin naik ke level itu, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Pada saat seperti itu, garis keturunan Doudi menjadi beban. Oleh karena itu, Anda tidak perlu bersaing dengan orang-orang ini dalam hal pencapaian Anda saat ini. Ketika Anda mencapai kelas Douseng di masa depan, orang-orang ini mungkin hanya tetap di kelas Douzun. Tianhuo Zunze meregangkan pinggang malasnya dan tertawa. Xiao Yan mengangguk. Seorang elit Douseng adalah eksistensi puncak di dunia ini. Meskipun garis keturunan Doudi sangat kuat, tidak mungkin menciptakan ahli dalam jumlah besar. Jika tidak, itu akan bertentangan dengan hukum dunia. Sementara kelompok Xiao Yan minum dan mengobrol di antara mereka sendiri, dua tatapan sedingin es dari tingkat atas toko anggur ini telah mengunci Xiao Yan. Dia adalah Xiao Yan itu.
Seorang pria muda berjubah hijau yang tampan melirik punggung Xiao Yan. Tangannya yang luar biasa panjang dengan lembut mengetuk rel saat dia bertanya dengan suara lemah. Kakak ketiga, dia adalah Xiao Yan yang disebutkan nona muda itu. Dia memiliki reputasi besar di Central Plains. Arogansi dia tidak berkurang sedikitpun, bahkan sekarang dia telah datang ke klan Gu kita, sebuah tawa dingin menjawab. Dengan mengikuti suara dan melihat ke atas, orang itu adalah Ling Kuan, yang telah ditendang oleh Xiao Yan kemarin. Ini bukan Central Plains, pria berpakaian hijau itu tersenyum. Senyumannya mengandung sedikit rasa dingin saat dia berkata, meskipun kami mungkin tidak menarik perhatian nona muda, seseorang dengan level seperti itu seharusnya juga tidak memiliki kualifikasi itu. Lebih baik kamu tidak melakukan sesuatu yang sembrono. Mereka adalah tamu. Seorang pria kekar mengerutkan kening saat dia berbicara. Dia adalah komandan kelima sejak kemarin. Tenang, semuanya akan terjadi sesuai aturan. Pria hijau itu tertawa dengan sikap gelap namun lembut. Dentang, setelah suaranya dibunyikan, seorang pemenang diputuskan di antara dua sosok yang bertarung di panggung batu di bawah. Keduanya mundur. Segera, suara yang jelas dan nyaring menarik perhatian semua orang. Seorang pria kurus melompat dan berteriak keras. Orang-orang yang akan bertarung selanjutnya adalah komandan ketiga dari Black Submerged Army, Yang Hao, dan juara Pilget Ring, Xiao Yan. Tak jauh dari sana, tangan Xiao Yan, yang baru saja mengangkat cangkir teh, tiba-tiba bergetar. Tiba-tiba, wajahnya perlahan berubah menjadi suram. Dia sepertinya telah jatuh ke dalam perangkap seseorang.